Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanwar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya teman-teman ya mengenai sebuah tutorial bagaimana cara untuk memprogram ESP32 ini yang terkoneksikan ke Blink ya teman-teman ya. Jadi untuk project kali ini adalah untuk contoh saja untuk testing ya kepada modul ESP32 ini teman-teman. Jadi di sini ada modul ESP32 ya. Nah, ini ESP32. Nah, kalau yang biasa saya pakai kan ini ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah biasa melihat channel saya, itu biasanya saya menggunakan ini teman-teman, yaitu adalah Node MCU ya teman-teman ya. Jadi ya mirip sih, mirip dengan ESP32 ya teman-teman ya. Cuma ini beda ya teman-teman ya. Ini Node MCU, ini ESP32. Jadi beda. Oke, nah sekarang project yang kali ini untuk menguji kelebihan dari ESP32 ini, yaitu di mana, di sektor mana gitu ya teman-teman ya. Kalau di Node MCU ini adalah pin ADC-nya, itu cuma satu teman-teman. Jadi kalau kalian itu punya sensor analog yang lebih dari satu, itu tidak bisa. Nah, kalau di ESP32 ini, dia itu punya banyak ya untuk ADC-nya, jadi lebih dari satu. Jadi kalau kalian itu punya banyak sensor analog, itu saya sarankan pakai ESP32 ya teman-teman ya. Nah, jika kalian bingung untuk bagaimana cara mengcodingnya dan juga untuk mengkoneksinya ke Blink, kalian simak saja video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa mengetahuinya dan bisa mengaplikasikannya di rumah ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan sensor ini teman-teman. Nah, potensio ya. Untuk uji cobanya saya menggunakan potensio ini ya. Jadi ada potensio 1 dan potensio 2. Oke. Ada dua potensio ya teman-teman ya. Nah, potensio ini nanti akan dimasukkan ke ADC-nya si ESP32. Oke ya teman-teman ya. Jadi ada ADC 1 dan ADC 2. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya untuk perkenalannya, dan juga untuk aplikasi Blink-nya nanti akan saya contohkan juga ya teman-teman ya, untuk bagaimana cara pembuatannya sehingga kalian bisa paham ya untuk pembuatan alatnya. Oh ya, ini untuk sekedar info saja ya, jadi pembuatan alat aplikasinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini jadi ada dua buah nilai seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalian bisa simak saja untuk bagaimana cara mengcoding dari ESP32 dan juga untuk membuat interface di Blink. Oke, let's go. Oke teman-teman, nah sekarang kalian bisa lihat ya untuk aplikasi Blink-nya yaitu seperti ini. Nah, yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu adalah klik pada bagian segi 5 di atas ya teman-teman ya. Nah, klik bagian segi 5, oke ya, kalian bisa lihat ya itu. Nah, kemudian di bagian atas ini kalian kasih nama project kalian ya, misalkan monitor ADC gitu ya, ADC ESP32. Oke teman-teman ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian share aksesnya biarin saja ya, kemudian how it works. Nah, ini. Nah, kemudian ada devices, kalian klik ya di devices itu. Nah, kemudian di ini juga kalian klik. Nah, kalian akan menemukan seperti ini ya teman-teman ya. Ininya kalian klik saja device name-nya apa, misalkan monitor ya, monitor. Oke. Nah, kemudian hardware model. Nah, ini kalian pilih ke ESP32 dashboard ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian untuk select connection type itu adalah WiFi. Oke. Nah, untuk AutoCAN itu kalian bisa klik di email ya teman-teman ya. Nanti akan ada kode AutoCAN ini ke email kalian, yang mana itu akan harus dimasukkan ke coding di ESP32-nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, kalau sudah, klik di bagian ujung ya teman-teman ya, kalian bisa lihat. Nah, atau kalau enggak di bagian plus itu ya, di atas ada tanda plus ya teman-teman ya. Nah, itu kalian klik. Nah, nanti di sini ada seperti ini. Nah, pakailah GAUG ini teman-teman ya, GAUG. Atau kalau kalian itu tidak mau ya bisa ke value display. Oke ya, value display bisa, atau kalau enggak di labeled value kalau orang-orang awam gitu ya, label value gitu ya,
atau enggak value display, atau enggak gauge ini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari itu. Kalau saya menggunakan yang gauge saja teman-teman ya. Oke. Nah, karena ada 2 ADC yang saya monitor, jadi saya pakai 2 ya teman-teman ya. Oke, nah klik di gauge yang pertama itu. Nah, ini kasihkan nama ADC1, oke ya. Nah, kemudian pinnya ini kalian ganti ke virtual di pin. Nah, ini sesuaikan yang ada di coding di Arduino kalian ya teman-teman ya, di ESP32 itu. Nah, ini saya pakai V4 ya, jadi saya pakai V4, kemudian rentangnya karena nilainya itu bisa sampai 4000, saya kasih di 5000 saja teman-teman ya. Nah, oke, sudah ya. Jadi hanya itu saja diganti ya. Kalau sudah kita back ya, ini sudah terganti. Nah, kemudian yang gauge yang kedua juga kasih ADC2. Oke, nah pinnya juga kasih virtual V5 ya teman-teman ya, karena decoding kita pakai V5, jadi kita pakai virtual V5. Oke, nah kemudian ini kita kasih seperti yang tadi, yaitu 5000. Oke, nah itu aja teman-teman ya. Kalau untuk label tidak perlu ya, cuma ADC ini, nama ini, dan juga untuk inputnya ya. Oke, sign dan reading rate-nya itu biarkan saja ya teman-teman ya. Oke, nah di back, nah kalian bisa lihat ya untuk hasilnya seperti ini. Oke, nah sekarang kalian bisa gunakan untuk project kalian. Oke. Oh ya teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya, ada 2 buah tombol ya. Di sini ada tombol boot dan di sini ada EN ya. Nah, jika pada saat dia itu ingin diupload ya, upload coding, itu nanti ditekan ya teman-teman ya. Tombol boot ini ditekan, oke, ditekan ya. Nah, nanti sampai ada tulisan connecting pada software Arduino-nya, baru kalian lepas gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian perhatikan saja untuk step itu, oke. Oke teman-teman, sebelum kalian upload codingnya, kalian harus perhatikan ya untuk LED di board ESP32-nya harus menyala. Oke, nah di sana sudah ready untuk codingnya teman-teman ya. Ini coding untuk yang akan diupload ya. Nah, kalian harus pastikan dulu untuk settingannya, yaitu yang ada di tools ya teman-teman ya. Di tools ini kalian harus, nah ini disamakan yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, boardnya yaitu ini, kemudian upload speed, flash frequency, core debug, port. Nah, portnya ini sesuaikan dengan di komputer kalian ya teman-teman ya, COM-nya berapa gitu ya. Nah, kalau sudah langsung saja di upload ya, ditekan ini upload. Oke, klik sekali, dan juga kalian tekan tombol ini teman-teman, ada boot ya di sini ya. Nah, kalian tekan, nah ditekan lama ya, ditekan yang lama. Nah, sambil dia dikompil, ini juga ditekan yang lama. Oke, nah ini ditekan sambil di boot. Nah, oke teman-teman ya, seperti itu. Nah, nanti sampai ada tulisan connecting, kalian bisa lihat ya, ini masih saya tekan ya teman-teman ya. Nanti ada tulisan connecting di sana. Oke, nah tunggu sebentar ya teman-teman ya, tunggu sebentar, masih dikompil ya. Oke, nah di compiling sketch. Oke, uploading, nah itu lihat ada connecting ya, kan lepas. Nah, lepas ya teman-teman ya. Nah, ada connecting, lepas, nanti akan mengupload. Nah, di sana ya bisa dilihat ya writingnya. Oke, dan uploading teman-teman, dan uploading ya. Oke ya, kalian tadi lihat ya, tadi pada saat ada tulisan connecting,
di sini langsung kalian lepas ya untuk tombol bootnya ini teman-teman. Oke ya, paham ya untuk proses upload dari ESP32. Jika kalian ada masalah bisa chat saja ya di email atau di deskripsi ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang video demo alatnya ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi kalian sudah melihat ya untuk bagaimana cara mengcoding ESP32 ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga sudah ada software Blink-nya ya. Tadi kalian juga sudah melihat untuk bagaimana cara pembuatan software Blink ini ya teman-teman ya. Maksudnya aplikasi interface-nya ya. Nah sekarang ini ada wiring-nya teman-teman ya. Jadi di sini ada dua buah potensio teman-teman. Nah potensio ini digunakan untuk menguji ADC dari ESP32 ini ya teman-teman ya. Karena ESP32 ini dia itu kelebihannya dari Node MCU atau Wemos ya teman-teman ya. Dia bisa punya ADC itu lebih dari satu teman-teman. Makanya kita coba ya, kita uji coba untuk ADC-nya ini seberapa bagus ya di ESP32 ini. Oke, sekarang kita coba ya dengan menggunakan dua buah potensio ini teman-teman. Oke ya, jadi di sini bisa kalian lihat ya teman-teman ya untuk dari alatnya. Nah di sini, oh ya untuk skema dari alat ini ya teman-teman ya, kalian bisa melihat di sini teman-teman. Nah kalian sudah melihatnya ya untuk detail dari skemanya seperti apa. Nah sekarang kita uji coba untuk ini ya wiringnya, kita telah satu persatu ya teman-teman ya. Oke, nah kalian bisa lihat untuk potensionya dulu teman-teman. Nah ini ada ada 3 buah kaki ya di potensio itu. Nah yang pertama yaitu adalah bagian kanan, tengah, dan kiri teman-teman ya. Oke, nah kiri saya tuh ini, tengah, dan bagian kanan ya. Oke, nah bagian untuk yang bagian kiri teman-teman ya. Ini yang bagian kiri dia kesambung ya, kalian bisa lihat soldernya. Nah ini adalah kabel hitam teman-teman. Oke, kabel hitam ini ya. Nah kabel hitam ini dia masuk ke ground teman-teman. Nah ini ya masuk ke ground ya, kalian bisa lihat ya, ini masuk ke ground. Kemudian sampingnya adalah 3,3 volt ya, dia masuk ke bagian sini teman-teman. Oke ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini adalah ground, kemudian ini adalah VCC atau 3,3 volt ya. Nah kemudian bagian tengah, nah bagian tengah ini adalah datanya teman-teman ya. Jadi yang dimasukkan ke ADC itu adalah yang bagian tengah ini. Oke. Nah bagian tengah ini adalah disambungkan oleh kabel berwarna ungu dan putih ya teman-teman ya. Nah ungu putih ini kita cek ya, dia masuk kemana ya. Nah ternyata dia bisa masuk ke, nah ini ke D34 ya teman-teman ya, D34 dan juga D35. Oke, ini D34 dan ini D35. Nah, jadi dua potensio ini masuk ke ini ya, salah satunya ke D34 dan D35. Oke teman-teman ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Oke, nah sekarang kita uji coba dengan menggunakan aplikasi Blink-nya ya teman-teman ya. Kita coba untuk aplikasi Blink-nya. Nah oke, nah ini kalian bisa lihat ya untuk aplikasi Blink-nya seperti apa. Tadi sudah saya demokan ya untuk pembuatan dari interface-nya ini. Oke, sekarang kita uji coba ya teman-teman ya. Nah kita rapikan dulu kabelnya biar enak. Nah oke, nah ini putarannya itu ke bawah sama ke atas ya teman-teman ya. Kita coba ini potensio yang pertama dulu ya teman-teman ya. Kita coba dia ke bawah ya teman-teman ya. Kita ke bawah, ini putar ke bawah. Nah kalian bisa lihat ya, dia semakin naik ya teman-teman ya. Nah ini udah mentok teman-teman. Oke, nah ini udah mentok ya. Mentoknya itu di 4095. Oh ingat ya teman-teman ya, ESP32 ini memiliki ADC itu adalah 12 bit ya teman-teman ya, sehingga untuk maksimalnya yaitu 4095 ya di 3,3 volt. Jadi 12 bit di 3,3 volt ya teman-teman ya, 4095. Oke, bukan 10 bit ya kalau Arduino atau ya sejenisnya ya, itu 10 bit ya teman-teman ya, sehingga kalian harus membedakan antara 10 bit dan 12 bit ya teman-teman ya. Oke, nah bisa dilihat ya. Sekarang kita coba untuk putar ke atas ya teman-teman ya. Ini kita putar ke atas. Oke, nah ini perlahan-lahan ya teman-teman ya, perlahan-lahan.
kalian bisa lihat untuk nilainya dia itu semakin mengecil ya teman-teman ya. Dia semakin mengecil, dia semakin mengecil, dia semakin mengecil, dia semakin mengecil gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini bisa kalian lihat untuk nilainya dia semakin mengecil. Nah oke, nah sampai 0 teman-teman, jadi mentoknya ini di 0 ya. Ini sudah mentok, dia di 0. Oke, nah kalau saya putar lagi seperti ini, nah dia ada nilainya lagi ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita uji coba untuk yang potensio kedua ya teman-teman ya. Dari potensio 2 kita uji coba. Nah sekarang seperti yang sebelumnya itu kita uji coba. Oke, nah jadi saya putar ke bawah dulu ya teman-teman ya, bawah. Nah dia sama ya, dia naik gitu ya teman-teman ya, naik perlahan-lahan. Oke, naik perlahan-lahan sampai mentoknya itu adalah 4095 ya teman-teman ya, sama dengan yang di potensio 1. Oke, nah sekarang kita putar ke atas ya, putar ke atas. Nah ini, nah kalian bisa lihat ya untuk respon dari nilainya. Nah dia semakin mengecil ya teman-teman ya, dia semakin mengecil. Oke, dia semakin mengecil, dia semakin mengecil. Oke teman-teman ya, dia semakin mengecil. Nah dan sampai ke 0 ya. Oke, nah sampai ke 0. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya untuk demo dari alatnya. Nah jadi kalau kalian itu bingung ya teman-teman ya dengan cara bagaimana aplikasi atau bagaimana cara menggunakan ESP32, kalian uji coba saja ya untuk project ini ya, mungkin bisa membuat kalian itu lebih paham ya dengan ESP32 itu seperti apa. Dan juga jika kalian itu ingin menggunakan sensor-sensor analog, itu saya sarankan menggunakan ESP32 saja teman-teman ya, karena dia memiliki ADC yang lebih dari satu. Nah, dibanding dengan Node MCU dan BMOS itu dia keunggulannya di situ ya teman-teman ya. Jadi memiliki ADC yang lebih dari satu, dan juga ya mungkin dia tegangannya juga di 3,3 volt ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk demo dari alat ini ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di blog saya ya, untuk coding dan juga skema kalian bisa lihat di blog saya di sini. Oke, jika kalian itu bingung bisa bertanya saja di YouTube di bawah ya, komentar, atau di email di deskripsi bisa. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit, selamat siang, dah.